wabarakatuh. Saya Fikrain Rosyid, NIM 11022239195 dari Sistem Telekomunikasi L4602. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar saya, tentang apa yang sudah saya pelajari di sistem telekomunikasi ini. Berikut slide share-nya. Baik, inilah presentasi saya tentang tugas besar sistem telekomunikasi dengan judul pengalamatan internet. Mungkin akhir-akhir ini dewasa ini banyak pengguna smartphone, laptop atau PC, personal computer, belum mengetahui bagaimana prinsip kerja dari sebuah jaringan, yang mana bagaimana caranya bisa mengirimkan pesan satu sama lain ataupun mengakses sebuah laman internet atau website. Yang kita tahu itu cuma sebatas kita punya internet atau pakai data seluler yang aktif dengan kuota yang masih tersedia, lalu kita bisa mengakses internet tersebut tanpa mengetahui bagaimana prinsip kerjanya dari sebuah device yang punya IP address mengakses sebuah routernya, lalu dari router meneruskan ke laman atau website. Dari manfaat dari tujuan materi kali ini yakni kita bisa sedikit mengetahui bagaimana tentang prinsip kerja itu tadi dari device mengakses sebuah laman atau website di internet. IP address, alamat numerik unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan berbasis protokol internet. Atau sama halnya seperti nomor rumah atau nomor telepon di dunia nyata. Setiap rumah punya nomor unik, punya nomornya sendiri-sendiri, agar seseorang yang mengirimkan surat ke seseorang dengan alamatnya itu bisa sampai dengan nomor yang ada pada rumah tersebut. Dan jika kita menelpon seseorang, pasti seseorang tersebut mempunyai nomor teleponnya sendiri yang unik, sebagai penanda bahwa ini merupakan nomornya dia. Untuk IP address itu sendiri ada 5 kelas, ada A, B, C, D, dan E. Ada yang kelas yang pertama, kelas A, yakni bit pertama paling kiri dari IP address selalu 0. Rentang IP addressnya dari 1 hingga 126. Untuk kelas B, 2 bit pertamanya selalu 10. Rentang IP addressnya 128 hingga 191. Kelas C, 3 bit pertama selalu 110. Rentangnya dari 192 hingga 223. Selanjutnya kelas D atau multicast, 4 bit pertamanya 1110. Rentang IP-nya, rentang IP address 224 hingga 239. Dan terakhir kelas E, eksperimen atau reserve, 4 bit pertama dari IP address selalu 1111. Tentang IP addressnya 240 hingga 255. Jenis-jenisnya dari IP address itu sendiri ada 2, V4 dan V6. Internet Protocol version 4, formatnya 32 bit, 4 angka desimal dipisahkan titik. Contohnya 192.168.0.1. IPv6, Internet Protocol version 6, formatnya 128 bit, 8 kelompok angka heksadesimal dipisahkan titik 2. Contohnya 2001 DP8 FF0042828329. Sifat-sifat dari IP address ada private, ada public. Untuk private IP address digunakan dalam jaringan lokal. Contohnya 192.168 atau 10 titik sekian atau 172.16 atau 172.31. Sedangkan public IP address digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di internet global. Biasanya public IP address itu dari internet service provider. Contohnya dari router, internet service providernya dari siapa, dari Biznet kah, dari IndiHome kah, akan mempunyai public IP address sendiri-sendiri. Penerapannya ada server dan hosting web. Setiap website yang kita kunjungi, dari entah itu toko online atau media sosial, akan disimpan di sebuah server. Servernya ini komputer khusus yang akan selalu menyala dan terhubung ke internet. Dengan cara kerjanya, semisal kita ingin membuka Facebook, laptop akan mengirimkan permintaan ke DNS melalui IP gateway untuk mencari tahu bahwa berapakah IP address dari Facebook ini.
Nah, DNS membalas bahwa IP Facebooknya adalah 157.240.21.35. Laptop kita dengan IP private 192.168.1.5 dan MAC address-nya FG45DE12AB98 kemudian mengirimkan permintaan ke gateway atau routernya dengan IP publiknya 192.168.1.1. Router sebagai gateway menerima permintaan dari IP private kita dengan diidentifikasi juga dari MAC address-nya di jaringan lokal. Terus lalu kemudian router menggunakan IP publiknya sendiri untuk mengirimkan permintaan IP ke IP Facebook di internet. Sebelum data dari Facebook masuk, firewall pada router memeriksa IP sumbernya yaitu IP Facebook itu sendiri, memastikan bahwa IP yang masuk ke jaringan router ini, ke IP routernya ini, sebelum diteruskan ke IP private kita itu aman atau tidak. Setelah aman, data dari Facebook masuk ke router dan router meneruskannya kembali ke IP private. Setelah itu, halaman Facebook pun terbuka. Tantangan, jumlah IPv4 yang tersedia sangat terbatas. Ada sekitar 4,3 miliar kombinasi. Sedangkan ada berapa banyak manusia di muka bumi ini yang tidak memungkiri bahwa setiap satu manusia memiliki 2 atau 3 lebih device atau perangkat yang mereka miliki. Jadi IP address-nya sangat terbatas untuk menggunakan IPv4. IP address-nya bisa digunakan untuk melacak lokasi seseorang, mengidentifikasi perangkat yang rentan, ataupun melancarkan serangan seperti DDoS. IP public juga dapat memberikan informasi tentang lokasi geografis pengguna. Bisa dicek di What's My IP address-nya di internet. Untuk solusinya, IPv6 dikembangkan dengan jumlah kombinasi alamat yang praktis dan tak terbatas. Memakai NAT atau Network Address Translator. Berbagi satu IP untuk banyak perangkat dan beralih ke IPv6 yang punya jauh lebih banyak perangkat. Jadi mungkin sekian dari apa yang saya sampaikan. Kurangnya dari saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.